Jujur untuk merakit PCB ini saya mengalami kesulitan. Ini adalah PCB yang kemarin saya rakit dan lumayan menyita waktu dan pikiran saya. PCB revisi dari D1K Pro, dimana itu sudah ditambahi beberapa fitur yang lebih baik, dimana dia memiliki atau ditambahi sebuah fitur limiter, terus DC offset yang bisa diatur, juga double feedback tentunya, dan yang terpenting adalah sebuah fitur LSP. Oke, ini sudah bunyi teman-teman, dan saya sekarang akan mereview PCB ini karena apa? Ini saya kira penting untuk membantu teman-teman yang barangkali nanti akan mengalami kesulitan dalam merakit power ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem double feedback itu memang lebih rumit dari single feedback. Tujuan double feedback itu dirancang oleh Mbah Kartino itu untuk membuat power amplifier itu menjadi lebih lincah dalam mereproduksi suara. Namun pada hal kenyataannya, untuk sistem double feedback ini dia juga membutuhkan sebuah rancangan yang sangat komplit ya. Dari Mbah Kartino kemarin beberapa kali ini revisinya sudah beberapa kali diubah ya. Itu karena kalau double feedback itu rentan power amplifier itu susah untuk start seperti itu. Namun saya kira Mbak Kartino sudah sangat berhasil dalam merancang PCB ini menjadi lebih sempurna, dan ini hasilnya. Oke. Pertama, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini sudah disematkan sebuah limiter, di mana fungsi limiter itu untuk membatasi atau memberikan batas kemampuan dalam dia untuk memberikan gain pada level inputnya, di mana nanti bisa diatur teman-teman atau yang mungkin sudah memiliki pengukuran melalui osiloskop bisa dilihat puncak pada titik maksimal penguatan power ini. Kita bisa mengatur menempatkan posisi VR-nya di situ. Jadi power ini jika sudah mengalami klip, maka disitulah posisi VR ini kita putar. Kemudian ada VR DC offset. Ini untuk membantu teman-teman meminimalisir DC offset yang dihasilkan oleh power ini, dan ini bisa disetting menjadi 0 volt dan sangat berfungsi sekali. Terus yang selanjutnya ini ada LSP, di mana ini berfungsi sebagai sensor. Dia menyensor frekuensi speed PWM. Jadi seandainya power ini belum start, maka otomatis relay tidak akan bekerja, atau dia akan tetap membuka, off maksudnya. Jadi speaker aman seperti itu. Dan jika power on, power ini sudah bisa start dengan normal, otomatis indikator PWM on ini menyala. Itu menandakan bahwa power sudah bekerja, speed sudah terdeteksi, sehingga relay akan bekerja. Dia akan menyambungkan kepada speaker beban seperti itu. Jadi ini memang sebuah rancangan yang sangat baik sekali saya kira untuk ditanamkan pada sebuah power amplifier masa kini. Ini untuk menghindari kerusakan pada speaker khususnya. Dan itu pun jika ini terdeteksi DC offset, proteksinya pun juga akan berfungsi dengan baik.
Kemarin waktu saya perakitan dan uji cobanya sudah saya buktikan bahwa DCP dan LSP-nya ini berfungsi dengan normal. Dan ini yang penting teman-teman. Untuk kelas D biasanya kalau kita dipasang pada Twitter, biasanya kan Twitter itu identik dengan pemasangan sebuah kapasitor seperti itu. Jika power amplifier yang lain yang bukan double feedback atau yang sudah menggunakan LSP seperti ini, saat kita menyalakan pada driver Twitter, biasanya itu akan sangat sulit untuk start. Biasanya harus power amplifiernya itu harus dipancing dulu menggunakan speaker yang lain. Sepertinya speaker untuk middle dipancing ke speakernya dulu untuk middle. Setelah dia start baru dipindah lagi ke Twitter. Seperti itu biasanya. Namun di sini pada PCB ini sudah tidak lagi seperti itu. Artinya saat ditancapkan PSU utama dan bias, otomatis kalau power ini sudah normal, maka dia akan langsung start sendiri. Seperti itu, akan langsung start. Jadi kita tidak perlu memancing dengan speaker yang lain untuk Twitter. Namun yang perlu diperhatikan untuk perakitan power ini ya, seperti yang sudah sering kali saya sampaikan bahwa harus menggunakan komponen yang terbaik yang teman-teman miliki. Utamanya yaitu pada diode post trap. Di sini menggunakan diode tipe 31GF6. Ini saya menggunakan diode tersebut. Kebetulan saya memiliki stok untuk perakitan power yang dulu ya. Dulu pernah saya merakit sebuah UCD yang full brick. Jadi tinggal pasang ini ya. Jangan menggunakan yang diode yang tidak direkomendasikan, atau minimal menggunakan diode 31GF. Karena ini pasti akan mengganggu saat proses start pada power amplifiernya. Terus untuk kapasitor LPF ini nilainya 1 mikro. Diusahakan tidak boleh kurang ya teman-teman. Karena apa? Penggunaan kapasitor ini menggunakan 1 mikro itu untuk memperkecil ripple. Karena apa? Jika power amplifier ini ripple-nya terlalu tinggi, otomatis power akan susah untuk start on. Jadi ini perlu diperhatikan. Ini kemarin saya menggunakan kapasitor dengan toleransi 20%. Nilainya ini sekitar 800 NF ya. Jadi saya tambahi di bawahnya 220 NF. Ini saja kemarin menyebabkan power gagal start. Terus yang kedua, kemarin saya nyoba IC Logic ya. Kebetulan saya memiliki stok IC Logic yang HCF dari ST. Saya aplikasikan ke PCB ini, dia tidak bekerja. Tidak bekerja artinya power tidak on, tidak bisa start. Dan saya pakai ganti menggunakan CD 4049 dari Texas, dia langsung bekerja normal. Jadi kalau teman-teman nanti akan melihat hasilnya setelah dirakit dia tidak bisa start on, artinya relay dia tidak bekerja, itu wajar. Berarti power yang dirakit ini belum posisi start on, tidak bisa start. Jadi tidak perlu mengoprek-oprek bagian proteksinya, karena proteksinya ini juga dikendalikan oleh rangkaian LSP-nya ini. Jika LSP tidak mensensor adanya tegangan frekuensi PWM, otomatis protektornya tetap akan mati, tidak akan tersambung di dalamnya ini. Tidak aktif maksudnya. Seperti itu teman-teman. Mungkin akan saya coba demokan sebentar ya. Posisi dia saat kita nyalakan PSU dan biasnya. Jadi ini akan saya coba. Saya akan sambungkan pada PSU utama dan bias. Sementara speaker tidak akan saya sambungkan. Ini
sebagai bukti bahwa power amplifier ini dia bisa start on dengan mudah tanpa harus dibebankan kepada speaker terlebih dahulu. Dengan fitur dual feedback tentunya untuk suara jika digunakan pada mid dan high jangan diragukan kembali. Ini rancangan Mbah Kartino yang saya kira sudah canggih. Kita akan coba pasang langsung. Bisa dilihat ya teman-teman, tegangan bias sudah masuk. Tegangan utama ini suplainya 82 volt. Akan saya nyalakan PSU nya. Bentar. Nah, seperti itu teman-teman. Ini berarti power amplifier sudah start on, dia sudah menyala. Meskipun tanpa beban sebuah speaker. Ditandai oleh menyala indikator di sini, PWM on. Karena ini ada rangkaian LSP-nya, dia menyensor adanya frekuensi di sini ya, melalui kapasitor ini. Nah, 100 PF 1 kV. Dia langsung menuju ke titik sebelum LPF ini. Di sini adanya frekuensi tersebut. Untuk frekuensinya ini adalah cukup kencang ya, cukup tinggi. Speednya, dia frekuensinya ini teman-teman. Sebentar. Nah, 352 kHz. Jadi kalau kita pasang ke speakernya seperti ini. Jadi untuk pemakaian pada Twitter saya kira ini sangat cocok sekali ya teman-teman. Suaranya wah, saya sendiri kagum ya. Sudah menyala. Saya tidak perlu memberikan sinyal input di sini. Karena untuk hasil suara bunyi silakan teman-teman nanti lihat di Facebook saya di grup kelas D. Untuk linknya akan saya taruh di deskripsi. Di situ sudah saya coba tes. Kebetulan di situ saya bandingkan dengan UCD. Sudah saya bandingkan dengan UCD yang seperti ini. Jadi tinggal ditonton di sana untuk membedakan, untuk mengetahui hasil suaranya. Saya kira untuk penggunaan middle dan high Twitter ini sangat baik sekali ya, sangat baik sekali. Suaranya terasa lebih open dan dinamis. Untuk ring middle, seumpama mungkin ada suara kendang atau gitar akustik, itu sangat detail sekali dihasilkan oleh power amplifier ini. Seperti itu. Jadi seandainya, saya matikan dulu ya. Nah, seandainya dia hanya menggunakan tegangan biasa saja, maka seperti ini. Yang menyala dia hanya indikator OCP seperti ini dan indikator protektornya tetap dalam posisi protect, artinya relay belum bekerja. Atau mungkin dipasangi tegangan PSU utama seperti ini ya. Seperti itu tampilannya. Nah, untuk indikatornya seperti itu ya. Dan tentunya untuk indikator PWM on, dia tidak akan menyala. Intinya kalau
PWM on ini sudah menyala, otomatis powernya sudah bekerja seperti itu, dan proteksinya pasti akan juga bekerja. Terus untuk revisinya, ini kemarin sempat saya revisi juga untuk beberapa komponen ya yang diubah. Di sini saya menggunakan untuk resistor dummy ini 1x5 di paralel seperti itu. Ini menggunakan 10 ohm untuk snubbernya, resistor snubber. Terus ini lagi, ini adalah pada papan PCB-nya tertera 100 mF. Terus saya pasangi berapa ini? 100 mikro 25 volt 3 telco. Karena pada skema revisinya seperti itu. Terus untuk OCP ini saya mengganti R di sini ya, teman-teman. Nilai di PCB tertera 100 kilo. Saya ganti 220 kilo. Ini untuk memberikan delay yang agak lama pada OCP-nya. Seperti itu. Terus untuk di sini saya menggunakan 1 kilo. Kalau nggak salah di sini nilainya aslinya 2K2 ini ya, atau 4K7, saya lupa. Terus mana lagi ya? Ya saya kira itu aja ya teman-teman untuk review PCB ini. Jadi untuk PCB D1K Pro flagship ini versi 10 ya, yang dikeluarkan oleh Mbah Bitronic. Ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ya, menginginkan sebuah power amplifier yang sangat detail sekali dalam mengolah frekuensi bagian atas atau mid height. Bahkan untuk mungkin subwoofer juga enak ini karena memang karakternya lebih soft. Subwoofer artinya subwoofer kelas bawah, maksudnya untuk penggunaan speaker subwoofer 12 in atau 15 in mungkin bisa dicoba menggunakan PCB ini. Seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami dan pastinya semoga ini bisa membantu teman-teman atau sebagai referensi yang akan merakit PCB ini. Dan saya pastikan kembali bahwa insya Allah teman-teman tidak akan kecewa dengan hasil suara yang dihasilkan oleh power ini. Untuk LPF-nya lupa ya, untuk LPF ini saya menggunakan single dan induktansinya ini sekitar 30 microhenry menggunakan core MS157060. Seperti itu, semoga ini bermanfaat. Tetap semangat dan selalu beraktivitas dalam bidangnya masing-masing. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa.